Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la ta'lamu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam yang ke-12 di bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa melaksanakan amalan sunnah di malam Ramadan, yakni sholat tarawih. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha istiqomah dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, untuk keberkahan acara ini marilah kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Allah surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, ayat pertama sampai dengan ketiga, di mana Allah mengawali ayatnya dengan alif lam mim. Alif lam mim fungsinya adalah sebagai litanbih atau sebagai supaya orang itu cenderung mendengarkan. Karena kalimat ini ketika dibacakan orang tidak tahu apa sih alif lam mim itu, ya. Maka di situ akan menarik orang untuk memperhatikan. Karena orang-orang Arab itu mereka mengerti bahasa Arab, sehingga ketika dibacakan alif lam mim maka mereka pasti akan tertuju. Apa itu alif lam mim? Kalau kita makan datanya dengan artinya biasa aja. Rek alif lam mim, rek yasin, biasa aja. Jadi sebagai litanbih untuk mencari perhatian orang. Setelah itu baru Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi. Zalika ai hada. Ya, zalika ini bermakna hada, yaitu ini. Itu. Karena kalau arti sebenarnya zalika itu ya, kata tunjuk jauh. Tapi zalika ai hada ini apa? Alkitabu, kitab Al-Qur'an, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika kita berbicara Al-Quran, kita berbicara kehidupan. Ya, karena Quran sumber kehidupan, Quran sumber hukum, Quran sumber aturan, Quran sumber landasan hidup kita. Gitu. Maka kata Allah, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu merasa ragu dengan apa yang telah Allah turunkan kepada hambanya, ya, maka fa'tu bisurah, datangkanlah satu surat saja, min mislihi, dari semisal. Ya, kalimat min itu sebagian, artinya apa? Sedikit saja. Maka kalau kita tadi berbicara tentang aturan hidup, aturan sumber undang-undang dan sumber hukum dan sebagainya, maka kalau kita meragukan undang-undang Allah, meragukan aturan-aturan Allah, maka kata Allah, datangkan satu aturan saja, ya, yang semisal aturan Allah. Itu begitu. Ya. Maka kata Allah apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tidak akan pernah bisa. Ya. Nah, maka
Di sini fungsinya Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Maka kemarin sudah kita bahas ya, bahwa orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang mereka meyakini, mempercayai ya adanya perkara gaib. Perkara gaib itu apa? Gaib ya, dekat tingali ya, termasuk Kang Dede gaib. Iya karena nggak ada ya. Kang Dede gaib nggak ada, belum datang. Nah kemarin dijelaskan di dalam Jalalain bahwa yang gaib itu diantaranya yang ditekankan adalah al-ba'as ya, yaitu hari kebangkitan. Kenapa ditekankan itu? Karena kalau kita berbicara yang gaib itu Allah, orang kafir yakin tidak adanya Allah. Yakin. Ya. Kenapa mereka disebut kafir? Karena menolak aturan Allah. Allahnya menerima. Nah, itu. Ya. Maka orang kafir itu terdiri dari siapa? Ahli kitab. Ya. Dari orang-orang ahli kitab. Innal ladzina kafaru, apa itu dalam surat Al-Baqarah itu? Minal musyrikin, ya. Orang-orang kafir itu adalah dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik. Ya, itulah orang-orang kafir. Mereka percaya kepada Allah tapi tidak mau memakai aturan Allah, maka mereka disebut kafir. Begitu ya. Jadi ditekankan al-ba'as karena banyak orang yang tidak yakin adanya hari kebangkitan. Maka mereka bertanya dalam Al-Quran, apakah kalau saya sudah mati, sudah jadi tulang, saya akan dibangkitkan kembali? Ya, begitu mereka. Maka dijawab oleh Allah, bahkan Allah akan membangkitkan mereka sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Ya. Maka nanti di hari kiamat itu ketika diguncang bumi seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isi perutnya. Artinya apa? Orang-orang yang sudah mati itu nanti bangkit lagi. Ya, digambarkan seperti nando, seperti kecambah, toge, pating pelentung. Gitu. Iya. Karena di antara bagian tubuh manusia itu nanti ada yang tersisa. Jadi itu hancur sadana. Ya. Lamun urang mah nyebutna tunggir. Begitu. Ya. Curungan. Maka itu kalau misalnya ibu muradnya labuh curungan gitu. Nah, itu bahaya, itu bisa lumpuh. Ya. Ya, nah seperti itu ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mengimani perkara gaib. Ya. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Jadi tidak hanya cukup mereka mengimani perkara gaib saja, tetapi wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Ya. Karena banyak hari ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang lain-lain, tapi tidak sholat. Ya, nah itu. Maka sholat ini menjadi penting. Ya, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang kami rizkikan, ya, kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkan. Kenapa bahasanya razaqnahum? Nah, kalau bahasanya rezeki itu sudah luas. Ya. Kalau sudah bahasanya rezeki itu luas. Bahkan selama rizki itu masih ada, maka manusia tidak akan meninggal. Manusia mati itu karena apa? Rizkinya habis. Ya, maka rizki itu termasuk apa? Umur kita, kesehatan kita, semua yang Allah berikan fasilitas hidup ini adalah rizki. Yunfikun, maka harus diinfakkan. Yunfik nafakoh, ya, nafakoh itu menafkahkan, membelanjakan di jalan Allah. Maka kesehatan dipakai untuk ibadah, ya, umur dipakai untuk ibadah.
Apalagi kalau rezeki yang spesifik tentang apa? Tentang maliyah. Ya, kadang kalau kita bicara infak kan pasti bicara duit. Ya, itu. Kita bicara infak pasti bicara duit. Maka orang-orang yang beriman itu senantiasa menafkahkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Rizki itu tidak mesti besar, ya, gitu. Jadi infak itu tidak mesti nunggu banyak, tetapi setiap Allah kasih rizki, infak, ya insya Allah. Nah itulah ya orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang dia itu mengimani apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi apa? Al-Qur'an tadi, ya. Wa ma unzila ilaihi min qablik, dan apa yang diturunkan min qablik dari sebelum yaitu kitab-kitab terdahulu, ya, Injil, Zabur, Taurat. Kita wajib mengimani bahwa itu ada, ya, termasuk mushaf-mushafnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Itu kita wajib mengimani adanya kitab-kitab, ya. Terus apa lagi? Waladina yu'minuna bil ghaib, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, dan kepada adanya hari akhir mereka meyakini. Jadi mereka yakin akan adanya hari akhir. Maka kata Allah, orang-orang yang punya kriteria tadi, ulaika apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan. Ya, nah itulah ya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, menjelaskan tentang orang yang bertakwa, ya. Maka kriterianya tadi. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa masuk, ya, ke dalam kriteria orang-orang yang Allah sebutkan tadi, ya. Iman kepada perkara gaib, ya, menegakkan sholat, menafkahkan harta kita, ya, kepada hari akhir kita yakin, ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, Allah senantiasa memandaikan kita di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah. Ya, baik, untuk kesempurnaan acara mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.